Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar pelajaran PPKN ya di buku tema 4. Ingat ya, di buku tema 4. Pelajaran kita pada hari ini yaitu sambungan dari pelajaran yang kemarin, yaitu keberagaman ekonomi ya. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu keberagaman sosial budaya. Nah, salah satu keberagaman sosial budaya yaitu tentang pakaian ya. Nah, pakaian nasional kita yaitu kebaya dan batik. Nah, itu sudah mendunia atau sudah dikenal secara internasional. Nah, kemudian contoh yang lain kemarin adalah makanan khas suatu daerah. Nah, makanan khas daerah Indonesia, terutama dari Sumatera Barat, yaitu rendang, juga sudah dikenal ke seluruh mancanegara. Dan banyak lagi makanan yang sudah terkenal di dunia, di seluruh dunia atau di mancanegara. Nah, sekarang kita masuk kepada keberagaman ekonomi ya. Keberagaman ekonomi ini adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi di dalam masyarakat itu beragam. Nah, contohnya ya anak-anak ya, kalian ini di dalam satu kelas pasti orang tua punya pekerjaan yang berbeda-beda ya. Ada orang tuanya yang pegawai, ada orang tua yang pedagang, ada juga orang tuanya yang misalnya polisi dan lain sebagainya. Jadi di sini Ibu buat keberagaman ekonomi dibagi dalam beberapa sektor ya, seperti agraris ya. Nah, agraris ini berarti di sini adalah pertanian ya anak-anak ya. Ini pertanian. Ini berarti sektor agraris. Nah, kemudian sektor industri. Kalau industri berarti ini misalnya menghasilkan barang ya, berarti pabrik. Nih, berarti ini pabrik, ini dia menghasilkan barang. Menghasilkan barang. Nah, contohnya kalau ada orang tua kita misalnya yang punya konveksi atau membuat pakaian dalam jumlah yang banyak ya. Nah, berarti di sini ini namanya sektor industri karena ada menghasilkan barang berupa pakaian atau kain ya. Nah, kemudian jasa. Nah, sektor jasa ini seperti apa, Bu? Nah, ini banyak ya anak-anak ya. Sektor jasa itu berarti orang tua kita yang bekerja itu dengan memberikan jasa. Contohnya misalnya Ibu buat guru ya, dokter, kemudian polisi dan tentara, dan lain-lain, dan masih banyak lagi ya yang namanya sektor jasa. Ibu, kalau misalnya orang tua saya misalnya kerjanya di kantor pos ya, itu masuk ke dalam sektor apa, Bu? Apakah industri atau jasa? Masuk ke sektor jasa ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada pengantar barang, Bu, atau Gojek, Bu, itu dalam sektor apa, Bu? Pekerjaannya atau ekonominya dalam sektor apa? Masih dalam sektor jasa. Nih, kemudian ada sektor perdagangan. Nah, kalau sektor perdagangan, misalnya nih orang tua kita buka toko ya, orang tua kita buka toko di pasar, kemudian jualan bermacam-macam jenis makanan atau bahan makanan pokok atau pakaian, atau misalnya orang tua kita jualan mobil. Nah, ini namanya sektor perdagangan ya anak-anak ya. Jadi keberagaman ekonomi tadi dibagi menjadi beberapa sektor ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu apa saja sih yang mempengaruhi keberagaman ekonomi di Indonesia ya. Pertama adalah letak geografis. Nah, letak geografis ini
ekonomi, keberagaman ekonomi ini tergantung kepada di mana kita tinggal. Nah, contohnya di perkotaan dan pedesaan pasti pekerjaannya berbeda ya nak ya. Nah, contohnya nih kalau di perkotaan itu mungkin kebanyakan misalnya industri jasa dan perdagangan ya. Tetapi kalau di pedesaan ini jarang terjadi. Nah, kenapa? Ya, karena lahan untuk melakukan pertanian atau agraris itu sudah tidak ada. Tetapi kalau di pedesaan anak-anak, pasti yang kebanyakan pekerjaan mereka atau sektor ekonomi mereka yaitu di bidang agraris, yaitu di bidang pertanian. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini masih dalam sektor geografis ya. Nah, kita lihat misalnya dia tinggal di dataran tinggi atau di dataran rendah. Nah, kalau di dataran rendah, misalnya nih, dataran tinggi nggak mungkin misalnya mata pencahariannya atau sektor ekonominya nelayan. Ya, karena di dataran tinggi jarang yang namanya ada laut untuk menghasilkan ikan. Ya, tetapi biasanya nelayan itu berarti letaknya di dataran rendah. Nih, jadi ini tergantung kepada letak geografis. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini sangat penting ya anak-anak ya. Nah, kalau misalnya tingkat pendidikannya tinggi, dia bisa berprofesi macam-macam, apalagi menghasilkan jasa. Dia bisa jadi dokter, ya, jadi polisi, tentara, guru, dan lain sebagainya. Nggak mungkin misalnya tingkat pendidikannya rendah, misalnya ada orang tamat SD bu, bisa jadi dokter ya, nggak mungkin, ya. Jadi ini tingkat pendidikan juga menentukan ya sektor ekonominya di mana dia bekerja, ya. Nah, kemudian yang ketiga ini sumber daya alam. Nah, ini sesuai dengan letak geografis tadi, di mana seseorang itu tinggal, ya. Sumber daya alam apa yang ada di daerah tersebut. Nah, kalau misalnya sumber daya alamnya itu perikanan atau adanya di laut, sumber daya alamnya ya itu pasti adanya di daerah dataran rendah. Nah, tapi kalau misalnya dia bercocok tanam buah-buahan, bercocok tanam sayur-sayuran, nah ini pasti adanya di dataran tinggi sumber daya alamnya. Jadi tergantung kepada sumber daya alam. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, ini hubungan keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi dengan pembangunan nasional. Ibu, apa sih hubungannya kalau kita punya keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi ya dengan pembangunan nasional kita? Ada nggak sih hubungannya? Nah, kalau kalian perhatikan, Ibu sudah tulis di sini, dengan adanya keberagaman sosial budaya, maka akan beragam pula kegiatan ekonomi. Ya, kalau misalnya di tempat tersebut banyak tempat daerah pariwisata, ya, otomatis kegiatan ekonominya adalah pedagang. Nih, kenapa? Karena dia akan jual souvenir, ya, jual pakaian, ya, dan apa namanya pedagang jual makanan, ya, atau buka restoran. Nah, kenapa? Karena di situ banyak turis. Nah, jadi di sini dengan adanya keberagaman sosial budaya, maka akan beragam pula kegiatan ekonomi yang dilakukan di tempat tersebut. Nah, dengan demikian pembangunan nasional di segala sektor dapat terwujud. Jadi pembangunan nasional ini harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, kenapa harus bersama-sama? Kalau cuma satu kelompok saja yang ingin menyukseskan pembangunan nasional, sudah tentu tidak bisa anak-anak. Ini harus dilakukan secara bersama-sama agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Ya, demikian pelajaran kita tentang keberagaman ekonomi pada pagi hari ini. Nah, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar walaupun dalam masa
pandemi. Terima kasih anak-anak.